Ya. Yang bilang katanya gue tuh kuliah di 3 kampus. Ya itu bohong, karena sebenarnya bukan 3 tapi 4, say. Jadi gue kayak, aduh kalau mereka sampai tahu gue kuliah di 4 tempat, sorry. Wah kayaknya teman-teman, uang-uang yang telah dikumpulkan oleh Yusuf Mansur itu melalui masyarakat, melalui investasi dan lain-lain, saya nggak tahu bentuk pengumpulan dananya seperti apa. Itu kan salah satunya Wida Mansur ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita kan sudah bahas tentang Wida ya. Karena saya akan bicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan uang masyarakat banyak ya teman-teman. Jadi Yusuf Mansur itu selalu mengkaitkan ya kondisi di mana masyarakat yang seharusnya berinvestasi, seharusnya bersedekah atau bla 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 bla, yang ikut investasi di dalamnya, terus kemudian yang mengelola ya Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dan ada statement yang menyatakan bahwasanya nanti mungkin anak Yusuf Mansur yang akan mengelola uang investasi tersebut. Nah, kalau misalkan kita melihat sosok yang menjadi seorang pengelola, atau misalkan ya kalau katakanlah ini manajer investasinya ini orang yang nggak jujur, tentu saja kita kan ragu ya teman-teman. Nah, cuma orang ini ahli gitu ya untuk mengatakan bahwasanya ini ada embel-embelnya dengan agama, dan itu menjadi seolah-olah kayak bahasa yang sering kita gunakan menjadi guru Islam gitu ya, untuk ya membantu agama kita, padahal sebenarnya nggak seperti itu prosesnya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman perlu ketahui, orang-orang yang akan mewarisi ya teman-teman uang-uang yang telah dikumpulkan oleh Yusuf Mansur itu melalui masyarakat, melalui investasi dan lain-lain, saya nggak tahu bentuk pengumpulan dananya seperti apa. Itu kan salah satunya Wida Mansur ya teman-teman. Dan itu menjadi fakta ketika Yusuf Mansur atau memberikan kewenangan pengelolaan pesantren. Saya nggak tahu ya itu uangnya dari mana, saya nggak tahu apakah itu uang pesantren, apakah itu dari sumbangan masyarakat atau bla 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 untuk membangunnya. Dan itu kan uang yang dikelolanya kan merupakan bagian dari uang-uang Anda yang terkumpul di sana. Dan apabila orang yang dititipi atau orang yang menerima amanah ini nggak jujur, kita kan harusnya wah ini beresiko teman-teman, harusnya kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu karena ini dibalut dengan agama dan hal-hal lain gitu ya, yang kita nggak tahu apakah bisnisnya terkait dengan pengumpulan investasi juga. Kalau misalkan saya lihat ya ada misalkan kayak investasi di beberapa perusahaan kayak gitu ya, itu ada kaitannya ya teman-teman. Ada kaitannya, bukan berarti ini pasti ke sana, nggak saya katakan ada kaitannya karena perusahaan itu mengumpulkan investasi. Nah, sekarang kita akan melihat daripada sosok yang akan mewarisi, karena Yusuf Mansur juga pernah mengatakan bahwasanya semua anak-anaknya nanti akan mewarisi. Kalau misalkan Yusuf Mansur membeli Real Madrid, itu kan yang akan mengelola mereka. Bayangin aja kalau orang ini ya, kalau misalkan orang ini Yusuf Mansur ini dengan sangat bangga membanggakan anaknya, yang menurut saya ini yang sebenarnya yang menggoreng-goreng Yusuf Mansur juga. Misalkan contoh dari kasus Wida Mansur ya, yang saya bilang kemarin waktu itu bicara tentang kuliah di Oxford dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa lihat videonya teman-teman ya. halo semuanya. Oke, jadi di sini gue pengen meluruskan yang lagi viral belakangan ini, dan gue juga nggak ngerti kok bisa kayak gitu aja viral. But it's okay, nggak apa-apa. I'm very open to you, dan gue mau meluruskan semuanya. Oke, jadi gini ya. Yang bilang katanya gue tuh kuliah di 3 kampus. Ya itu bohong, karena sebenarnya bukan 3 tapi 4, say. Jadi gue kayak, aduh kalau mereka sampai tahu gue kuliah di 4 tempat, sorry. Wah kayaknya mereka bisa, jadi gimana yang benar gitu. Oke, jadi gini, tahun 2017 gue tuh ngambil International Baccalaureate di Oxford, tapi nggak sampai selesai. Gue pulang ke Indonesia di situ. Abis itu gue re-enroll ke kampus lain di Raffles University. So tahun 2017 gue udah sempet S1.
Nah ini ya tahun 2017, ini waktu itu lagi semester. Gue tuh nggak lama di sana, cuma sampai 3 semester, habis itu gue out. Oke, dan dari situ akhirnya tahun 2018 gue ambil gap year dan gue memutuskan untuk rehat sejenak sampai 2019 gue reapply lagi di University of Buckingham atau UOB. Nah, tuh jadwalnya ya, winter timetable 2019. University of Buckingham, oke? Gue ambil jurusan Business Enterprise. Di samping itu gue juga ambil double degree di IDAKU, Institut Darul Quran. Ya iyalah, gue sebagai kayak ya bukan yang punya daku juga, tapi maksudnya ya gue ada di daku, masa ya gue nggak kuliah di daku, ya gue kuliah di daku lah. Jadi gue ambil double degree, ambil jurusan Islam gitu loh. Jadi ambil 2 tuh di UK dan di sini. I hope it can answers your questions and concern ya teman-teman. Yang lebih penting adalah ya gimana ya, doain gue aja lah pokoknya intinya gitu. Nah sekarang gue lagi cuti gitu. Dan Wida Mansur ini kan udah dipastikan berbohong gitu ya, dan itu sebenarnya diorkestrasi sama Yusuf Mansur. Nah kalau kita lihat beritanya ini lebih menarik lagi teman-teman. Ini ada dari Tribun ya, sosok Wida Mansur ngaku kuliah di 4 kampus, sempat ikut ujian paket B dan paket C di Indonesia. Nah, kita pernah mendengar bahwasanya waktu di Oxford itu cuma kayak kursus aja gitu, kayak summer gitu ya, kayak sekolah summer gitu, jadi khusus di waktu orang-orang pada libur kayak gitu. Tapi ya saya nggak tahu lah. Tapi di sini beritanya teman-teman, nama Wida Mansur belakangan menjadi perbincangan hangat warganet lantaran riwayat pendidikan dari putri Ustadz Yusuf Mansur itu disorot. Tak sedikit warganet yang mempermasalahkan pengakuan Wida Mansur tersebut. Diberitakan Tribun, Wida Mansur lahir di tanggal 29 November 2021. Pemilik nama asli Wida Salama Ulia itu dikenal sebagai penulis hingga pengusaha. Ia merupakan anak sulung Yusuf Mansur dan dari 5 bersaudara. Lewat sesi tanya jawab sempat dibuka terungkap riwayat pendidikan Wida Mansur. Ia menamatkan pendidikan dari TK hingga SD di Darul Quran milik sang ayah. Kemudian sempat melanjutkan pendidikan SMP ke Jordania, pindah ke Amerika Serikat. Akan tetapi pendidikan tersebut tidak selesai dan akhirnya menempuh paket B di Indonesia. Sama SMA, Wida Mansur juga sempat bersekolah di Inggris walaupun hanya sebentar. Setelah itu ia kembali ke Indonesia dan mengambil ujian paket C. Wida Mansur menerangkan pernah berkuliah di Raffles, Singapura dengan jurusan manajemen bisnis, namun tak diketahui alasannya Wida Mansur memutuskan untuk berhenti. Aku dulu sempat kuliah di Raffles ya, Singapura, jurusan bisnis manajemen, tapi aku berhenti, tulis Wida Mansur. Lanjut, Wida Mansur mengaku beberapa waktu lalu sempat kuliah S1 di Inggris. Ia menerangkan mengambil jurusan ekonomi yakni Business Enterprise di Universitas of Buckingham. Perjalanan karir Wida Mansur memiliki beberapa posisi penting di perusahaannya. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat yang sering diungkapkan Wida Mansur, kalau misalkan dari video kan jelas itu berbohong ya teman-teman. Nah, yang lebih mengerikan lagi menurut saya, pola bisnis yang dibangun oleh Wida Mansur ini kayak bapaknya gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat ya, putri Ustadz Yusuf Mansur ini juga memiliki produk kosmetik bernama Wake Up Makeup yang sekarang nggak jelas itu ya teman-teman. Karena ya saya nggak tahu, karena katanya ada yang ya pre-order tapi nggak jelas, tapi saya nggak tahu sampai sekarang bagaimana kelanjutannya bisnisnya, saya nggak tahu karena itu mungkin maklun ya. Lantas belakangan ia baru saja meluncurkan koin kripto yang diberi nama eCoin, dan itu investasi yang nggak jelas juga, dan akhirnya kita nggak pernah tahu dan itu mangkrak mungkin ya, rungkat ya teman-teman, dan mungkin korbannya sangat banyak. Koin kripto tersebut juga sempat menjadi perbincangan hangat warganet beberapa waktu lalu. Wida Mansur sempat klaim koin miliknya memiliki perkembangan positif, padahal dari awal nggak berkembang positif ya teman-teman. Ngaku kuliah di 4 kampus berbeda, usai riwayat pendidikannya viral di media sosial, Wida Mansur akhirnya buka suara yang tadi saya bilang di videonya teman-teman.
Nah, kalau kita lihat di sini, kita mengetahui bahwasanya orang yang akan mewarisi baik usaha-usaha Yusuf Mansur dalam bentuk misalkan kayak warung steak atau misalkan warung grupnya, di sana kan banyak ya jumlahnya, atau misalkan uang-uang yang dikumpulkan berdasarkan investasi misalkan yang pasti gitu kayak patungan usaha, hotel city dan lain-lain. Ini yang akan mewarisi, bayangin aja, orang-orang yang nggak jujur yang akan mewarisi orang-orang yang berinvestasi di sana. Dan pada akhirnya kita nggak tahu apakah ini amanah dan tidak. Yang pasti kalau konteksnya Wida Mansur aja dalam berbisnis seperti ini kayak bapaknya yang dimana pertanggungjawabannya nggak jelas, bisa dikatakan ya ini akan menjadi role model dia ke depannya gitu ya teman-teman. Terus lantas bagaimana pengaruhnya terhadap nanti ke depannya? Ini yang pasti gini teman-teman, kalau polanya terus diterapkan, kalau misalkan kita nggak mencerdaskan masyarakat, kalau pola itu terus diterapkan dengan alasan dalih agama untuk hero Islam, hal lain-lain bla 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 gitu ya, bahwasanya mereka yang akan menerima mandat atau mereka yang akan menerima amanah tersebut, saya bukan memastikan, saya bisa mengatakan ini berdasarkan referensi ini gitu ya. Artinya saya bisa mengatakan berdasarkan referensi ini pola bisnis yang dibangun Yusuf Mansur dan anaknya ini pasti, bukan dipastikan, ini pasti berdasarkan referensi ya, ini bisa merugikan masyarakat banyak. Nah, ada kemungkinan yang bisnis ya, peluang-peluang bisnis akan dibangun oleh mereka itu melalui tangan-tangan ketiga. Dan ini yang saya agak menghimbau ke masyarakat ini untuk lebih berhati-hati kalau ada bisnis-bisnis yang berkaitan dengan MLM, terus bisnis-bisnis berkaitan dengan pengolahan uang kayak gitu ya, yang sumbernya dari arah sana. Hati-hati, karena bisa jadi hal yang sama akan terjadi, artinya kerugian masyarakat akan terjadi lagi. Dan ini saya sudah mendengar selentingan-selentingan ini gitu ya teman-teman. Jadi ada tangan-tangan ketiga yang mungkin gitu ya, mungkin saya nggak tahu persisnya bagaimana, mungkin akan membuka bisnis-bisnis, peluang-peluang bisnis yang mengumpulkan uang dari masyarakat juga. Dan itu ya saya bisa katakan kalau track recordnya seperti itu bisa dipastikan rugi ya teman-teman, masyarakatnya yang rugi. Nah jadi sekali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman punya uang kecil, misalkan ya teman-teman punya uang 30 juta, 50 juta, uang kecil itu sebaiknya di-maintenance kepada usaha-usaha sektor real yang bisa di-franchise. Atau teman-teman bisa bersama-sama, nanti teman-teman bisa bersama-sama ke lembaga-lembaga yang sudah diverifikasi oleh pemerintah, yang bisa mengumpulkan uang ya sebesar itu gitu ya teman-teman, sebesar itu atau sekecil itu kembali lagi pada orangnya, sebesar itu yang kemudian nanti bisa diinvestasikan kepada SPN atau dan lain-lain, agar teman-teman, uang teman-teman ini bisa dijaga dengan baik berdasarkan ya keamanan keuangan tersebut. Misalkan SPN ya, surat berharga ini biasanya lebih aman, atau misalkan deposito, atau misalkan hal-hal lain. Dan teman-teman bisa ikut berinvestasi di beberapa saham misalkan ya, dan nanti teman-teman ikut serta dalam semacam pelatihan-pelatihan yang akan disediakan pemerintah nantinya. Karena ini saya mendengar ya ada upaya baru dari pemerintahan untuk lebih mencerdaskan masyarakat lah dalam bidang berinvestasi, agar uang-uang masyarakat ini tidak pergi kemana-mana ke investasi bodong gitu ya teman-teman. Nah, tapi kita nggak tahu upaya pemerintah nanti seperti apa. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi, walaupun saya nggak yakin. Artinya begini, mudah-mudahan hal yang selentingan yang saya dengar yang katanya Yusuf Mansur dan kawan-kawan atau siapa inilah akan menggunakan tangan ketiga untuk membuka perusahaan-perusahaan yang nantinya semacam mengumpulkan uang dari masyarakat lagi. Yang mudah-mudahan itu cuma selentingan aja, cuma kabar burung aja, karena kalau itu benar terjadi
ya kemungkinan besar akan ada korban lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu, apalagi nanti diwariskan kepada anak-anaknya yang kayak gitu. Oke, sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.